disuruh parkir bus, Man City hadapi tes konsistensi. Laga derby Manchester yang tersaji di Etihad Stadium akhir pekan mendatang diprediksi akan berjalan sengit karena kedua kubu memiliki kepentingan masing-masing. Manchester United berharap bisa mencuri poin penuh untuk menjaga asa mereka finish di 4 besar pada akhir musim. Sementara untuk Manchester City, tim asuhan Pep Guardiola jelas mengincar kemenangan demi menjauhkan diri mereka dari Liverpool yang terus menguntit dari posisi 2 klasemen sementara. Roy Keane selaku bekas kapten MU mengaku sudah tidak sabar untuk menyaksikan laga derby Manchester ini. Pria asal Irlandia tersebut kemudian menyarankan bekas klubnya untuk memainkan strategi serangan balik untuk bisa mencuri poin di markas City. Saya sudah tidak sabar karena ini akan menjadi tes bagi Manchester City. Mereka begitu fantastis beberapa tahun ini. Namun untuk Man United, semoga mereka bisa tampil oke dan sukses meredam City. Hal terbaik yang bisa dilakukan oleh United untuk memenangkan laga adalah bermain formasi serangan balik. City pastinya akan mendominasi penguasaan bola dan Man United harus melawan itu dengan serangan balik. Mereka kebetulan cukup oke belakangan ini dengan gaya main seperti itu. Hasil undian perempat final Piala FA, Chelsea bertemu Borough, Man City versus Southampton. Hasil undian babak perempat final Piala FA atau FA Cup mempertemukan Chelsea dengan Middlesbrough dan Manchester City bersua Southampton. Undian digelar pada Jumat 4 Maret 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Acara tersebut dipimpin oleh pelatih timnas Inggris Gareth Southgate. Undian ini menyejukkan bagi tim-tim top Premier League sebab mereka tak dipertemukan satu sama lain. Dari undian tersebut, Chelsea bertemu dengan Middlesbrough. Ini bukan laga yang mudah karena Borough sebelumnya menumbangkan Tottenham dan Manchester United. Borough nantinya akan bertindak sebagai tuan rumah. Sementara itu, City akan menemui lawan yang tak bisa dikatakan enteng, yakni sesama klub Premier League Southampton. Sementara itu, lawan Liverpool masih belum ditentukan. Mereka akan menghadapi pemenang di laga Nottingham Forest versus Huddersfield Town. Hal yang sama juga dialami Crystal Palace. Mereka menunggu hasil antara Everton versus Boreham Wood. Pep Guardiola misalnya, inilah alasan mantan gelandang ke-11 banyak yang jadi pelatih top dunia. Sudah jadi rahasia umum jika ada banyak pelatih hebat dulunya adalah mantan pemain yang berposisi sebagai gelandang. Ada nama-nama besar seperti Pep Guardiola, Antonio Conte, Diego Simeone, Zinedine Zidane hingga Gerrard. Semua pemain itu adalah seorang gelandang handal pada masanya. Saat ini nama-nama itu sudah pernah sukses sebagai seorang pelatih. Lalu apa alasannya banyak sekali mantan gelandang yang kemudian melanjutkan karir sebagai pelatih? Alasan pertama, perlu dipahami jika pemain berposisi gelandang selalu punya peran penting sebagai otak permainan tim. Alasan kedua, berperan sebagai otak dari permainan. Gelandang juga harus mengetahui di mana keberadaan rekan satu tim setiap waktu, baik itu kiper, bek, sayap, atau penyerang. Semuanya harus selalu masuk dalam radar seorang gelandang sehingga aliran bola bisa dilakukan secara tepat. Alasan ketiga, gelandang juga dituntut punya skill yang komplit. Gelandang haruslah tepat dalam melakukan tackle pada pemain lain. Gelandang juga mesti bisa membaca permainan lawan, memberi umpan pendek maupun panjang. Alasan keempat, punya peran melakukan penetrasi, bahkan harus bisa mencetak gol. Sebagai pemimpin yang mengkoordinir permainan, kondisi fisik seorang gelandang juga harus lebih prima. Ilkay Gundogan punya kemungkinan perpanjang masa bakti di Man City. Gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan membuka kemungkinan untuk memperpanjang masa bakti di Etihad Stadium. Gundogan mengaku sangat mencintai klubnya saat ini. Ilkay Gundogan didatangkan oleh Manchester City dari Borussia Dortmund pada musim panas tahun 2016 yang lalu.
Meski di awal kedatangannya di Etihad Stadium, dia sempat kesulitan beradaptasi, namun pemain yang kini berusia 31 tahun itu menjadi salah satu elemen penting dari skuad arahan Pep Guardiola. Hingga saat ini, Gundogan tercatat telah tampil sebanyak 240 kali di semua kompetisi dengan sumbangan 46 gol dan 31 assist. Gundogan juga berhasil membantu The Citizens memenangkan 3 trofi Premier League, 1 kali juara di Piala FA, dan 4 kali menjadi yang terbaik di Piala Liga Inggris. Namun masa depan Gundogan belakangan ini mulai dipertanyakan lantaran kontrak yang akan berakhir pada Juni 2023 mendatang belum menunjukkan tanda-tanda akan diperpanjang. Saat ditanya terkait masa depannya di Man City, Gundogan mengaku santai. Kendati demikian, pemain asal Jerman itu tak menutup kemungkinan untuk bertahan lebih lama lagi karena sangat mencintai klubnya saat ini. Saya bahagia berada di sini. Saya mencintai klub ini dan merasa sangat nyaman. Itulah mengapa saya bisa membayangkan bertahan lebih dari tahun 2023. Saya masih memiliki kontrak lebih dari 1 tahun dan untuk saat ini belum mau terburu-buru memikirkan masa depan.